Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gede Agus Adi Putra, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2000 di Bahasa Indonesia LPTK IKIP Saraswati Tabanan. Saya mengajar di SMP Negeri 5 Kediri pada kelas 7. Dalam video ini saya akan membawakan materi surat pribadi dan surat dinas dengan topik memahami bentuk surat pribadi dan surat dinas secara lisan atau tertulis dalam kebahasaan surat. Menggunakan metode diskusi kelompok dengan menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Selamat menyaksikan video pembelajaran, semoga bermanfaat. Berdiri. Pangan jadi umat. Om Swastiastu. Selamat pagi. Selamat pagi. Standby. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasa kita berdoa bersama. Bapak silakan pimpin berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa semimpin mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk anak-anak kita menyanyikan lagu ujian nasional berjudul Garuda Pancasila. Kita mulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya. Oke, silakan duduk. Untuk hari ini, bagaimana kabar kalian? Baik. Benar baik? Benar ya? Masih semangat? Masih pagi, harus semangat semua. Coba dulu salam ya tadi, salam semangatnya. Selamat pagi. Selamat pagi. Standby. Oke. Untuk hari ini, adakah teman kalian yang tidak masuk? Ada berapa orang? 2 orang. Oke. Ada keterangan? Keterangan sakit? Ya, sudah ada di grup WA. Untuk hari ini sebelum kita mulai pelajaran, coba dulu perhatikan kanan kiri kalian. Ada sampah atau tidak? Kalau ada sampah, silakan diambil dulu di samping di bawah. Silakan diambil. Itu nanti simpan dulu di kas kalian. Nanti pas selesai pembelajaran kita buang di tong sampah yang disediakan.
keluarkan buku pelajarannya dulu. Buku pelajaran apa yang dikeluarkan? Ya. Udah, berarti sudah semua udah ingat sama pelajaran hari ini. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita lihat dulu apa itu sebenarnya surat. Ya, tentang surat itu kalian nanti Bapak kasih dulu pertanyaan. Kalian apa pernah membaca surat? Ya. Pernah surat apa yang kalian baca? Surat pribadi. Surat pribadi. Berarti surat pribadi itu antar siapa? Antar kantor atau antar apa? Kamu yang baca surat pribadi itu antar teman? Antar teman ya. Oke, bagus. Berarti sudah ada bayangan dari kalian tentang surat pribadi. Nanti untuk hari ini kita akan mempelajari tentang surat. Itu. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat memahami bentuk surat pribadi dan surat resmi secara lisan atau tertulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan surat. Pasti seperti di rumah, kalau surat dinas itu Bapak kasih dulu bayangan, sedikit bayangan sebelum kita masuk ke materi penuh. Nanti kita ada bayangan. Tujuan kalian itu sudah jelas mengetahui atau pembelajaran hari ini kita tentang analisis. Kita menganalisis surat pribadi dan surat dinas. Itu yang kalian akan poinkan kerjakan hari ini. Dan untuk selanjutnya, untuk awalan kita pembelajaran sebelum pembelajaran sudah kita lewati tadi. Sekarang sudah tujuannya sudah disampaikan. Tujuan pembelajaran kita adalah yang kalian lihat di layar. Itu kita lanjut dulu dengan pengertian surat. Ya. Ini terkadang kalian sering sekali lihat surat itu sering kalian lihat, namun pengertiannya nggak tahu apa itu surat. Dalam hati kalian, oh surat itu gampang, itu ada tulisan. Tapi secara umum pengertiannya kalian kadang belum lihat. Itu silakan dibuka di buku pelajaran kalian, di materinya. Materi chapter 2 di bab pembelajaran tentang surat. Itu di halaman 175. Tuh, Pak kasih dulu tadi tentang ini tentang pengertian surat. Coba yang paling belakang, silakan dibaca. Yang di depan, silakan layarnya dibaca. Pengertian surat. Surat merupakan salah satu sarana komunikasi tertulis. Dah, toh. Ya, itu cukup. Itu pengertian surat. Sarana merupakan salah satu sarana komunikasi yang tertulis. Apa tujuan dari yang menulis itu akan disampaikan kepada orang yang dituju secara tertulis. Itu pengertian surat. Itu pengertian surat secara umum. Sekarang ayo kita lanjut lagi tentang ada surat pribadi. Yang jelas bayangan kalian nanti ada surat dinas. Lihat, ada surat pribadi, nanti bayangan kalian nanti sekarang kita belajar di surat pribadi, nanti lagi sebentar nanti pasti ada surat dinas. Kita pengertian dulu surat pribadi. Oke, coba dulu dibaca. Silakan. Ya, yang keras. Surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang ditunjukkan untuk keperluan pribadi seseorang yang bersifat privasi. Ya, cukup. Itu adalah surat pribadi. Pengertiannya sudah jelas sekali. Itu ada kata kunci.
pengertiannya yang privasi, yang hanya diberikan kepada orang yang dituju saja, itu tidak secara umum. Kita lanjut lagi, ada fungsinya. Kalau surat pribadi bukan berarti baru surat pribadi tidak ada fungsinya, tidak. Ada fungsinya. Lihat fungsi surat pribadi itu yang nomor satu, untuk mengekspresikan perasaan. Bila sudah ekspresi perasaan kamu ditulis pada yang dituju. Menjadikan wakil penulis. Berarti wakil Bapak misalnya mau ngomong sama siapa? Kelas. Duh, nggak enak didengar sama yang lain. Wakil kan penulis, Bapak sebagai penulis. Wakil kan Bapak tulis dengan surat. Berarti itu misalnya, itu untuk menjadi wakil penulis. Nggak mau ngomong secara langsung atau canggung. Sarana penyampaian ide. Boleh juga dalam surat pribadi itu ada ide yang kita sampaikan kepada teman, boleh. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berbahasa. Sudah jelas. Dari membahasakan itu kebahasaan kita akan meningkat. Dari hanya ngomong menjadi bahasa apa? Bahasa tertulis. Oke, lanjut lagi. Unsur surat pribadi. Nah, ini yang paling penting. Harus kalian perhatikan baik-baik unsur-unsurnya. Surat pribadi itu ada satu, salam pembuka. Yang kedua, pendahuluan. Yang ketiga, isi surat. Yang keempat, penutup surat. Yang kelima, salam penutup. Dan yang keenam, nama dan tanda tangan pengirim. Walaupun sifatnya pribadi, tapi tujuannya ini semua jelas. Terkadang walaupun kalian tidak tahu strukturnya ini, tapi kadang kalian menulisnya udah sesuai struktur ini. Sekarang dipahami. Salam pembuka, kayak kita, hai selamat pagi. Pendahuluan, apa kabarmu? Saya Nita, bolehkah saya kenalan dengan kamu? Tulis ya. Isi surat. Walaupun kita tidak kenal secara nyata, kita kenalan lewat surat ini. Boleh. Surat penutup. Itu tulis terima kasih atas perhatiannya. Ya, mohon maaf kalau ada kata yang salah. Itu salah penutupnya. Kalau kita bisa, oke, see you. Semoga kita bisa berjumpa di dunia nyata, tidak melalui surat ini. Nama, Tertera. Nama, isi. Nama siapa? Erni. Tanda tangan. Itu. Udah. Dia tidak baku sekali. Tulisannya tidak baku. Surat pribadi. Terus kita lanjut dengan contohnya. Nah, ini contohnya langsung. Contoh surat pribadi. Sudah jelas isi tanggal. Kapan kamu nulis surat pribadi itu? Kita isi tanggal kayak sekarang tanggal 4 Maret 2024. Itu Randy ini yang tadi, yang pertama. Coba lihat salam pembukanya. Randy, sahabat terbaikku di Medan. Pendahuluannya, halo Ren, masih ingat aku siapa? Tuh. Isi surat. Aku kangen banget sama kamu Ren, bagaimana kehidupan selama di Parangkawan. Aku kuliah di sini dan dapat teman-teman baru loh. Itu isinya. Terus penutup surat. Sudah dulu ya. Nah itu. Sudah lihat semua? Itu penutupnya sudah dulu ya Ren. Aku mau lanjut mengerjakan tugas nih. Nah, bahasanya bahasa persahabatan sekali. Terus yang terakhir apa? Salam penutup. Salam penutupnya ini di sini. Sampai jumpa nanti di liburan semester depan. Tuh. Ini karena posisinya agak kurang gede. Teman terbaikmu. Sebenarnya ini posisinya di bawah. Tanda tangan, di bawah tanda tangan baru nama. Ini dipindah ke sini. Itu ya.
Itu walaupun seperti ini pun boleh kalau surat pribadi. Tuh, sebenarnya ini teman terbaikmu, di bawah teman terbaikmu ada tanda tangannya di sini, Riana Larasati nama. Itu contoh. Ada pertanyaan untuk surat pribadi, ini contohnya. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, nanti Bapak yang tanya. Ya, kalau kalian belum ada pertanyaan, kita beralih kembali. Bisa kita lanjut? Bisa kita lanjut? Tadi surat apa? Pribadi. Sekarang lanjut, berarti di bayangan kalian tadi surat dinas. Kita lanjut surat dinas sekarang. Apa sih bedanya? Tuh, kita jelaskan dulu. Coba yang depan, takutnya yang depan nggak lihat. Oke, silahkan baca. Ya. Surat dinas adalah surat yang bersifat resmi yang biasanya dibuat oleh instansi resmi yang mempunyai tujuan tertentu, misalnya pemberitahuan, perjanjian, dan undangan. Ya, perjanjian dan undangan itu. Surat dinas adalah surat yang bersifat resmi yang biasanya dibuat oleh suatu instansi. Berarti sudah resmi, ada dasar hukumnya. Lembaga, instansi lembaga, baik sekolah, organisasi yang resmi, itu yang mempunyai tujuan tertentu, misalnya pemberitahuan, undangan, perjanjian, itu semua berupa sifatnya resmi, dan itu tidak ada istilah main-main. Dalam artian tidak ada istilah guyon surat ini. Lanjut, dibaca lagi sekali, cowok sekali yang jauh sana, coba baca, cowoknya, baca. Fungsi surat dinas. 1. Pedoman pekerjaan. 2. Alat pengingat. 3. Bukti perkembangan instansi atau lembaga. 4. Alat bukti. Ya, ini pedoman pekerjaan, itu surat dinas. Kita boleh melakukan pekerjaan berdasarkan surat dinas ini. Surat dinas ada juga apa? Seperti SK. Itu surat dinas itu. Tugas kita mengerjakan suatu pekerjaan. Terus alat pengingat. Dari surat itu kita bisa mengingat apa yang harus kita kerjakan. Terus sebagai bukti perkembangan instansi atau lembaga. Dilanjutkan di alat bukti. Alat bukti itu biasanya digunakan sebagai apa? Arsip. Kalau surat dinas itu wajib ada arsip, karena itu akan dijadikan bukti. Terus lanjut, unsur-unsur surat dinas. Nah ini, tadi ada unsur-unsur surat pribadi, unsur-unsur surat dinas. Sekarang, coba yang belakang, baca. Unsur-unsur surat dinas. 1. Kepala surat. 2. Tanggal surat. 3. Nomor surat. 4. Perihal. 5. Lampiran. 6. Alamat surat. 7. Salam pembuka. 8. Pembuka paragraf. 9. Isi surat. 10. Paragraf penutup. 11. Salam penduduk. 12. Pengirim surat. 13. Pemesan. Ya, itu. Ada 13 poin pokok di dalam surat dinas. Udah, berarti bagus. Dari sana jelas terlihat gininya, tulisannya apa yang ditampilkan di depan. Itu ada 13 unsur surat dinas yang ada pada surat dinas. Terus saya lanjut. Nah, ini contoh surat dinas. Contoh surat dinas itu yang paling atas ini adalah kop. Tapi posisinya memang seperti ini. Nanti ada yang lebih spesifik lagi. Nanti Bapak bagikan satu-satu. Nanti Bapak bagikan per kelompok. Nanti kalau kalian sudah Bapak bagi untuk metode pengajaran Bapak untuk diskusi kelompoknya. Metodenya Bapak menggunakan metode diskusi kelompok. Nanti pas waktu pengelompokan nanti Bapak bagikan surat dinas dan surat pribadinya. Di atas ada kop, nomor, perihal, dan ditujukan kepada siapa, salamnya, isi, tujuannya apa, dari siapa, nama, udah lengkap. Ini ada sebenarnya di bawahnya ini masuk tanda tangan. Ini dia tanda tangannya, posisinya di bawah.
Itu contoh surat dinas. Kita tadi antara surat pribadi dan surat dinas. Silakan, ada pertanyaan. Ayo, silakan pertanyaan. Ada pertanyaan satu. Pertanyaan apa? Bisa ada pertanyaan satu pun. Misalnya apa? Surat dinas ada ditanyakan apa? Apa ada pertanyaan? Gak ada pertanyaan? Oke, Bapak balik tanya. Apakah wajib ada nomor surat di dalam surat dinas? Wajib. Oke, bagus. Dah, berarti ada masuk di otak kalian tentang surat dinas. Ya, nanti silakan ragam kebahasaan. Kita lanjut ke ragam kebahasaan yang dipakai dalam surat pribadi, baik surat dinas. Ragam kebahasaan surat pribadi dan surat dinas itu kebahasaan surat. Bahasa surat pribadi dan surat dinas. Yang satu, ragam sapaan. Ragam sapaan itu meliputi sapaan yang menunjukkan hubungan kerabat. Sapaan yang menunjukkan hubungan kerabat itu satu, kakek, nenek, paman, bibi, ibu, ayah, mas, ananda. Itu keluarga dimaksudkan. Ya, itu bertanya. Digunakan untuk penanda pertanyaan. Ketika menanyakan orang menggunakan kata ganti tanya atau siapa. Ketika menanyakan barang dengan kata ganti tanya apa. Ketika menanya pilihan menggunakan kata ganti mana. Ini kamu harus bisa bedakan. Ini kata ganti tanya, menanyakan orang, kamu harus jawab pertanyaannya adalah siapa. Kalau kamu menanyakan barang, itu pertanyaannya apa. Kalau menggunakan kata ganti tanya, menanyakan pilihan. Ada sesuatu yang pilihan. Kamu jawab menanyakan dengan kata mana. Yang mana lebih baik, mana yang kamu pilih, mana yang kamu ambil. Tuh, lanjut. Sudah. Itu dari penjelasan untuk surat pribadi dan surat apa? Surat apa? Dinas. Surat dinas. Ya. Untuk surat pribadi dan surat dinas sudah tadi Bapak jelaskan. Silakan dari kalian ada pertanyaan? Pak, Ya, silakan. Apa? apakah surat dinas wajib menggunakan kata-kata baku? Oke, ya cukup. Itu untuk pertanyaan Supakel ya, Supakel. Itu pertanyaannya bagus sekali. Apakah dalam pembuatan surat dinas itu wajib menggunakan kata-kata baku? Jawabannya apa? Wajib. Harus, karena sifatnya bersifat resmi. Itu tidak ditujukan untuk kegiatan yang pribadi. Tidak. Itu surat dinas itu bersifat resmi. Itu ya, itu wajib kata baku. Gimana? Bisa diterima? Bisa. Ya. Oke, kita lanjut. Untuk sekarang, setelah menerima tadi apa yang Pak jelaskan, kita gini dulu sebelum ke materi kelompok. Kita untuk kelompok. Ice breaking dulu. Ice breaking kita biasa apa? Tepuk. Oke, coba kita semangat dulu. Ya, semangat dulu semua. Siapkan diri. Agas, gak ada yang salah. Tepuk satu. Yang paling selatan, khusus paling selatan. Tepuk satu. Tepuk dua. Paling utara, tepuk satu. Tepuk dua. Dah cukup. Yang untuk seluruhnya. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Cukup. Silakan. Sekarang
kita lanjut kepada metode diskusi kelompoknya. Silakan membentuk kelompok yang sudah Bapak bagi menurut sesuai dengan yang sudah Bapak sampaikan di WA grup. Ini kita balik sekarang kelompok 1, balik kelompok 2, kelompok 3, ini 3. Bisa pindah nggak? Sini ya, pindah aja sini. Ada, nggak ada 1. Kelompok 3. Ini langsung kelompok dan ini lain ya, itu silakan nanti sesuaikan. Bapak bagikan LKPD, nama kerja peserta didik, itu beserta dengan contoh surat resmi, surat pribadi dan surat dinas. Ya, langsung. Silakan balik dulu posisinya berkelompok. Silakan dulu balik. Di baliknya itu silakan diisi dengan untuk sebelum kalian mengerjakan tugas berdiskusi kelompoknya, Bapak sampaikan dulu arahannya. Kalian lihat surat di sana ada contoh surat pribadi dan surat dinas. Itu yang kalian analisis dan tentukan, tuangkan dalam LKPD di belakangnya itu. Silakan. Yang sini. Ini halaman kedua. Halaman kedua. Ini. Struktur surat. Surat pribadi atau surat dinas. Silakan diisi. Kalau diisi di surat pribadi, kasih tanda cek. Kalau tidak isi di surat dinas, kasih tanda silang. Silakan dikomunikasikan, diskusikan dengan teman. Ya, silakan yang ini. Surat kepala surat, adakah di surat pribadi? Tadi jelaskan. Ini surat dinas dan ini surat pribadi. Yang kalian kerjakan sekarang adalah strukturnya, analisis sekarang surat dinas dan surat pribadi ini. Analisis keduanya ini dengan perbedaan kolom ini. Kepala surat ada nggak di surat pribadi? Kalau ada, surat dinas. Kalau ada surat dinas, kepala surat. Kalau tanggal surat ada surat pribadi, surat dinas tidak ada, silakan dianalisis. Ya, dengan strukturnya. Silakan dikerjakan. Oke, untuk diskusi kelompoknya sudah semua selesai? Ya. Oke, berarti kalau sudah semua selesai, waktunya sekarang kalian membawakan atau presentasikan hasil analisis kalian. Kita mulai dari berarti semua dari kelompok semuanya sudah selesai ya? Benar selesai? Benar. Apa mulai dari kelompok 1? Silakan kelompok 1. Perwakilannya silakan dibacakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menganalisis hasil kami. Yang keras. Itu surat pribadi. Surat pribadi
pribadi terdiri dari tanggal surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, pengirim surat, dan surat dinas. Ada kepala surat, tanggal surat, nomor surat, perihal, lampiran, alamat surat, salam pembuka, pembuka paragraf, isi surat, paragraf penutup, salam penutup, pengirim surat, dan tembusan opsional. Ya, oke. Berarti itu kepala surat ada, tanggal surat, nomor surat, itu semua lengkap. Berarti untuk surat dinas semua analisisnya hasilnya berarti semua ada. Untuk surat pribadi ada 5. Oke, ya silakan. Untuk gimana tanggapan yang lain tentang apa yang disampaikan teman kalian dari kelompok 1? Bisa diterima? Bisa. Oke, silakan duduk kembali untuk kelompok 1. Apa lanjut pada kelompok 2? Coba dulu sampaikan, silakan. Yang lain perhatikan, silakan perhatikan temannya yang menyampaikan hasil kerjanya, hasil analisis. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil analisa dari kelompok kami. Struktur surat yang terdapat dalam surat pribadi yaitu tanggal surat, isi surat, salam penutup, dan pengirim surat. Sementara struktur surat dalam surat dinas yaitu kepala surat, tanggal surat, nomor surat, perihal, lampiran, alamat surat, salam pembuka, pembuka paragraf, isi surat, paragraf penutup, salam penutup, pengirim surat, dan tembusan. Ya, jawabannya sama ya. Jawabannya sama dari kelompok 1. Itu sudah berarti. Coba dari surat pribadi. Dari pribadinya apa aja yang ada? Tanggal surat, Ya, isi surat, isi surat. Ya, pengirim surat. ya. Oke. Ya, jawabannya sudah. Gimana dari yang lain? Sudah diterima itu yang kelompok 2? Itu berarti di surat pribadi hasil analisisnya ada, strukturnya ada 4 ya. Yang kelompok 2 ya. Kelompok 2. Oke, untuk tugas kelompoknya ini, diskusi kelompoknya sudah Bapak terima semua, sudah lengkap. Nanti untuk pemeriksaannya Bapak nanti sendiri memeriksa untuk memeriksa tugas kalian. Silakan nanti lihat hasilnya, nanti Bapak bagikan kembali hasilnya. Tapi untuk sekilas dari presentasi, sebagian besar sudah tercapai tujuan pembelajaran hari ini. Untuk itu silakan balik kembali. Pembelajaran problem based learning, metode pembelajarannya adalah diskusi kelompok, itu sudah tercapai. Karena hasil yang dicapai yang tadi sudah sesuai dengan apa yang disampaikan tadi. Untuk pembelajaran menggunakan metode diskusi kelompok ini bagaimana? Apa kalian tertarik? Kalian senang apa tidak? Senang. Oke, untuk itu kegiatan berarti sesuai dengan apa yang kita tuju dalam pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita itu sudah tercapai semua. Untuk pembelajaran berikutnya nanti kita lanjut dengan pembelajaran materi berikutnya. Silakan lihat di jadwal, dan untuk hasil dari apa yang kalian kerjakan nanti nilainya silakan dilihat di grup atau Bapak nanti kembalikan lagi hasilnya. Untuk baik, kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran problem based learning dengan menggunakan metode diskusi kelompok. Pendidik dapat memahami bentuk surat pribadi dan surat dinas secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan surat. Nah, itu untuk hari ini sudah tercapai. Untuk kita hari ini kita sudah boleh kita tutup. Silakan masukkan bukunya. Pembelajaran ini kita selesaikan. Indonesia ditutup dulu. Nanti untuk
jam pelajaran bahasa Indonesia lagi. Untuk hari ini Bapak tutup dengan silakan dengan salam semangatnya dulu. Semangat dulu, belum kita ulang. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, seperti biasa, silakan berdiri. Krama Santi. Om Santi, 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 Om. Oke, baik. Sebelum kita pulang semua masing-masing, untuk itu kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Agar selamat sampai di rumah dengan selamat tanpa ada kendala apa di jalan. Berdoa mulai. Doa selesai. Seperti biasa kita mulai dari utara. Siap, jalan. Pulangnya. Ya, tidak sabarkan. Oke, lanjut. Hati ya. Demikian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Om Santi 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 Om.